Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tips mencari kontrakan untuk pasutri baru dan keluarga kecil. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam mencari kontrakan? Yang harus dilakukan pertama kali adalah kita mencari informasi mengenai kontrakan yang kita inginkan, baik itu bedeng atau perumahan, baik melalui info-info di website aplikasi cari rumah kontrakan, ataupun kita mencari langsung datangi suatu perumahan, komplek perumahan, atau cari info bedeng di posisi entah itu kecamatan kelurahan yang kita inginkan, di kota yang kita inginkan gitu. Terus begitu ada infonya, kita lihat kalau di aplikasi persewaan rumah itu kan ada kontak orang yang mengiklankan kontrakan rumahnya itu atau bedengnya itu. Nah, bagi yang mencari langsung ke kompleknya langsung atau ke bedengnya langsung, kan juga ada tulisan gitu, hubungi nomor sekian, jadi kontakin aja dulu. Nah, terus yang kedua itu kita kan udah kontakin, terus kita deal ketemuan untuk cek langsung kontrakannya itu tuh, lihat langsung di dalamnya gitu kan, dengan yang punya kontrakan itu. Jadi kita mengadakan pertemuan di waktu yang sesuai kesepakatan untuk mengecek itu, mensurvei. Dan yang ketiga, kita begitu udah deal gitu kan, begitu udah deal untuk mengecek, terus selama di pensurveian gitu kan, kita perhatikan gitu sesuatu yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk mau menempati kontrakan itu atau enggak. Poinnya itu pertama, poin internal dari kontrakan itu. Internal tentunya hal yang ada di dalam kontrakan itu, meliputi apa yang ada di dalam kontrakan itu, baik itu yang ada di dalam pagar, terus teras, dan juga yang ada di dalam, entah itu kamar, lampu-lampu, instalasi air, listrik, dan juga faktor lainnya yang tercermati oleh kita, seperti atap yang bocor. Terus misalnya itu kata yang punya rumahnya itu, kata yang punya kontrakannya itu ada wastafel, kita perlu cek, jangan hanya sekedar ada wastafel. Biasanya yang punya kontrakan itu cuma gimmick aja gitu ya, ngomong ada wastafel tapi wastafelnya rupanya kerannya belum dipasang, ngomong ada wastafel rupanya di bawah wastafelnya itu bocor, nggak dikasih tahu ke kita. Pas kita udah nempatin, baru deh kita tahu, oh kerannya nggak ada, malah ininya juga, bawahan wastafel itu bocor. Ya, kita mau ngomong sama yang punya rumahnya, yang punya rumah, yang punya kontrakan itu lepas tangan. Itu pengalaman saya sih. Nah, terus selain faktor internal gitu kan, ada juga faktor internal lainnya, itu cek gitu ya, pintu kontrakannya itu tuh, pintu kamarnya itu berfungsi apa enggak. Kan kebanyakan rumah yang pintu kontrakan kamarnya itu enggak berfungsi. Misalnya gitu kan, kita cek kuncinya enggak berfungsi, cuma yang penting ada pintu aja. Itu bagi pasutri baru oke. Tapi bagi yang udah punya anak, apalagi anaknya masih balita gitu ya, yang mana belum ngerti diomongin, jangan masuk kamar orang tua
tanpa permisi gitu kan. Itu kan jadi faktor yang harus diperhatikan gitu. Belum lagi misalnya kita survei dalam rumah kontrakan itu atau bedeng itu, kita lihat ada lampu, kita harus cek lampu itu tuh beneran hidup apa enggak. Entah ini apa tuh namanya, tolong dihidupin gitu. Jangan terlihat aja ada lampu tapi entar lalai dari pemantauan kita. Begitu kita ada nempatin, rupanya oh lampu itu udah rusak, dipasang aja jadi cuma gimmick aja gitu kan. Itu pengalaman saya. Begitu ini apa namanya, lampu itu udah ketahuan nggak bisa berfungsi, saya minta tolong di ini ganti lampunya. Yang punya rumah lepas tangan, nggak mau ngomongin dari modal kitanya sendiri. Padahal itu kan sebelumnya saya ngomong, nanya gitu kan, itu lampu-lampu udah dipasang bu, udah. Tapi ya gitulah ya, kebanyakan yang punya rumah atau punya bedeng gitu ya, misalnya uang udah di tangan itu mereka nggak tahu menahu. Padahal kan yang punya rumah apa bedeng itu kan dia sendiri. Tak mungkin kan kita kalau udah selesai nempatin tempat tinggal ini nih, terus kita bawa pulang gitu kan kemana-mana. Jadi ya, jadi harus jadi pertimbangan kita gitu ya. Itu lingkungan internalnya ya. Oh ya, yang lingkungan internal juga kita juga harus perhatikan. Sekira pakai pump, tanyain pumpnya itu hidup 24 jam enggak, atau di jam-jam tertentu enggak. Terus kalaupun pakai sumur, lihat sumurnya itu tuh bersih enggak gitu, jernih enggak airnya, atau itu karat kuning gitu ya. Itu enggak bagus, apalagi bagi yang punya anak kecil, itu sensitif. Nah, kalau bersumur, lihat itu instalasi pompa sama pipa-pipanya tuh udah terpasang atau belum, atau sekira belum terpasang, bisa dipegang ke omongan yang punya rumah itu, yang punya bedeng itu tuh, entar dipasang pipa-pipa atau pompa gitu kan. Sekira pompa dari kita, ya udah tanyain tolong pipa-pipanya dipasang, biar kita entar kita nempatin tinggal beli pompa, atau udah punya pompa tinggal masangin sendiri gitu kan. Atau kalaupun yang punya ada pompa bawaan dari kontrakan atau bedeng atau rumah, dilihat pompanya itu bener apa enggak. Biasanya itu gimmick lagi nih yang punya rumah itu, yang punya bedeng juga, ada pompa tapi pompanya udah tua. Entar pas udah kayak saya nih baru nempatin, pompa udah rusak, minta diperbaikin, soalnya pas susah minta ampun yang punya rumah ini duitnya. Nah, jadi begitu udah dicek lingkungan internalnya gitu, eksternalnya kita lihat tetangganya ini gimana. Biasanya itu kan kalau ditinggal di komplek rumah-rumah food city, maaf ngomong, emak-emaknya itu julid, keponya minta ampun. Kalau istri kita nggak membaur sama mereka, wih, nauzubillah. Nah, jadi kalau mencari kontrakan yang lingkungan eksternalnya itu, yang perlu diperhatikan itu tetangganya itu kepo apa enggak, julid apa enggak. Kalau kepo sih biasa aja ya, namanya manusia. Misalnya kepo nanya dari mana, kerjaan apa. Tapi kalau keponya sampai terlalu mendalam gitu kan, terus harus bergabung ke majelis perjuritan mereka itu kan, wah, entah misalnya itu kita ini nggak gabung, jadi omongan kayak mana-mana, entah jadi bahan fitnah ini itu bla bla bla. Padahal itu hanya spekulasi aja. Belum lagi di zaman sekarang ini kan teknologi udah berkembang. Istri kita kan bisa jadi selain masak ngurus anak-anak juga bekerja work from home, kerja dari rumah, entah itu jualan online atau jual apalah gitu ya, cara aktivitas di dalam rumah tapi menghasilkan uang. Enggak kayak ini kan apa namanya, generasi jadul yang
monoton, yang bisa maaf diomong itu kolot gitu ya, yang mana mereka berpikiran orang dalam istri, misalnya wanita di dalam rumah itu nggak ngapa-ngapain, cuma ngurusan aja, itu salah. Banyak pekerjaan di dalam rumah, nggak hanya apa namanya itu keluar rumah itu baru, terus keluar rumah terus berpakaian rapi itu baru dikatakan kerja. Kan bisa jadi bikin konten kreator, bisa jadi foto ini apa editor. Banyak pekerjaan yang mengandalkan di dalam rumah hanya dengan yang memanfaatkan internet gitu kan. Terus cari tetangga yang nggak bising gitu, yang saban hari ngidupin musik dari pagi siang sore malam, padahal hajatan enggak, musiknya itu wah besar banget seperti hajatan gitu ya. Kebanyakan pengalaman saya mencari kontrakan itu kesalahannya itu nggak lihat lingkungan sekitarnya itu kayak mana ngidupin musiknya. Selera musik itu kan tentu beda-beda gitu kan. Banyak tetangga yang apa namanya tuh nolak-nolak gitu ya, yang biasanya ngidupin musik besar-besar itu, musiknya itu ya kalau nggak dangdut, koplo, terus pemikan gitu kan, yang benar-benar mengganggu telinga, apalagi bagi yang punya anak kecil gitu. Terus misalnya cari kontrakan juga, tetangga lihat juga kayak mana anak-anak tetangga sekitar itu bermain gitu. Seringkali kalau tinggal di perumahan subsidi gitu ya, anak-anaknya itu tuh berkeliaran bebas tanpa diajarin orang tuanya itu norma sopan santun. Misalnya kita nggak kenal sama mereka karena ini apa namanya ngelihat kita itu orang baru terus cuma ngontrak aja. Anak-anak mereka itu suka melempar-lempar batu atau apa gitu nggak jelas. Apalagi bagi kita yang membuka usaha di dalam rumah yang dikontrakin gitu. Belum lagi anak-anak sekitar itu zaman sekarang ini kan suka apa mungkin terpengaruh oleh game-game online gitu, yang suka ngomong-ngomong kasar. Jadi tiba-tiba di lingkungan itu suka ngomong-ngomong kasar gitu, yang terdengar, yang dikhawatirkan terdengar oleh anak kita, entah diikutin. Kan harus jadi poin penting ini yang harus kita perhatikan. Baik, dengan budget yang terbatas, lebih baik mana antara bedeng atau perumahan subsidi? Kalau dengan budget terbatas, kita harus sesuai selera ya. Tapi kalau saya pribadi, pendapat kita pribadi, kalau jadi pasutri baru gitu kan, cari bedeng aja, karena bedeng itu yang ngontrak juga sesama pengontrak, yang dalam arti ya mereka saling memahami gitu ya, kebanyakan saling memahami, jadi nggak ganggu ranah privasi masing-masing, bertegas apa saja gitu kan. Tapi ya udah gitu nah, nggak tinggal di perumahan subsidi gitu ya, apalagi perumahan subsidi lama yang orang-orangnya juga orang lama yang berpemikiran jadul gitu, pemikirannya kolot gitu ya. Terus yang mana mereka tuh berpikiran nggak ada ranah privasi sama sekali gitu. Jadi bagusnya cari, kalau untuk yang pasutri baru, cari yang berbedeng aja gitu. Terus kalau yang baru punya anak gitu, cari bedeng yang kamarnya 2 gitu ya, yang nyaman lah gitu. Biasanya pemilik bedeng itu lebih friendly gitu sama yang punya kontrakan dibanding pemilik kontrakan rumah yang rumah subsidi gitu ya. Tapi nggak semuanya, tapi kebanyakan ya gitu. Apa saja sih yang harus dilakukan sebelum kita membayar biaya sewa? Faktor yang harus diperhatikan sebelum kita membayar biaya sewa kepada yang punya kontrakan, pertama kita tanyain dulu yang punya rumah ini apa namanya,
kendala apa aja yang ada di dalam kontrakan itu. Meminta yang punya rumah ini terus terang gitu ya. Kebanyakan yang punya kontrakan itu tuh nggak terus terang, dan kebanyakan pemilik kontrakan yang nggak terus terang itu kebanyakan perumahan. Kalau beda, mereka sejauh yang pengalaman saya, baik selama waktu jadi mahasiswa atau udah jadi rumah tangga, pemilik bedeng itu lebih jujur gitu dibanding pemilik rumahan. Tapi tidak semua pemilik rumahan juga kayak gitu. Saya pernah juga nempatin perumahan subsidi, tapi yang pemilik rumahnya itu bagus, baik, nggak nggak pelit gitu ya. Tapi itu cuma sekali, lainnya ya tahu sendiri. Nah, jadi minta transparansi yang punya kontrakan itu tuh apa aja sih kendala rumah ini, terus kita harus cek satu-satu gitu yang kira bagi kita itu tuh begitu penting, poin penting seperti yang saya sebutkan tadi, ada tangga apa enggak, ada pagar apa enggak, terus pintu kamarnya kuncinya berfungsi apa enggak, sekiranya katanya belum wastafel-nya bener apa enggak, sekira ada pompa airnya masih bagus apa enggak. Jangan sampai nempatin udah pompa airnya, begitu nempatin langsung kayak gitu, kita yang servisnya sendiri. Terus lihat semua lampu-lampunya terpasang apa enggak, ya ada terpasang, dicek hidup semua apa enggak. Ya ada yang enggak hidup, minta ini perjanjian gitu yang punya rumah, lampunya ini dipasangin yang baru apa enggak. Sekira yang punya rumah ini, kita bisa lihat orang itu tuh jujur apa enggak, omongannya bisa dipercaya apa enggak dari bola matanya. Sekira bola matanya kayak ke kanan ke kiri gitu, enggak konsisten gitu, berarti udah kita cek kontrakan yang lain aja. Itu berdasarkan pengalaman saya, itu psikologis gitu ya. Tapi sekira yang punya rumah itu memantapkan kayak gitu, udah kita bisa, insya Allah bisa deal gitu sama yang punya rumah. Dan untuk jaga-jaga gitu ya, rupanya secara saya googling gitu, rupanya ada juga orang yang ngontrak rumah itu kwitansinya tuh memakai materai, udah memakai materai. Terus ada saksi dari pejabat setempat seperti RT atau RW gitu ya. Kita nganggapnya ini sepele, tapi sebenarnya ini poin penting ini. Jadi misalnya baik itu yang punya rumah, yang punya kontrakan atau penempat kontrakan, saling ada mereka tuh ada yang ingkar janji dari sebelum penandatanganan, bisa digugat gitu ya. Ada perlindungan hukumnya gitu. Begitulah ya tips dari mencari kontrakan untuk Pak Sutri dan warga kecil. Jika dirasa bermanfaat, silakan like dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.